ke disconnect lagi nih. Bentar. Ya, itu share screen saya masih belum bisa. Ya, sudah. Oh, udah Sudah. bisa. Bentar ya, Pak. Kita ngulang lagi. Sambil nunggu yang lain. Ya. Ya, dimulai saja Pak Irawan. Halo Pak Irawan, bisa connect? Bapak Wirawannya malah keluar. Dipaparkan Pak Wirawan. Iya, keputus-putus terus ini. Coba ya. Layarnya bisa kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, terima kasih. Saya malam ini mau presentasi, mungkin singkat saja, sekitar 30 menit, 40 menit ya, tentang industri 4.0 gitu. Jadi langkah pertama di dalam industri 4.0 gitu. Pertama, perkenalkan, nama saya Wirawan Winarto. Jadi saya CEO dari Data Cakra. Sebelumnya saya mengawali karir di Microsoft ya sebagai insinyur, kemudian menjadi kepala teknik di Samsung dan kemudian di Intel gitu. Baru sekitar 4 tahun yang lalu saya meninggalkan korporat ya dan menjalankan 2 startup gitu, yang mana yang satu Automa yang spesialis di supply chain IoT sebagai CTO, dan satu lagi di Data Cakra sebagai industrial CEO di industrial IoT gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya ya. Untuk ke depan ini saya akan berusaha menjelaskan tentang apa sih industri 4.0 itu dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi gelombang itu. Nah, pertama mungkin agendanya adalah kita akan menjelaskan apa sih industri 4.0 gitu, apa bedanya dengan revolusi industri yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh pabrik-pabrik untuk mengubah sistem tradisional menjadi smart factory. Itu. Dan kemudian yang ketiga adalah industri 4.0 di Indonesia itu akan seperti apa gitu. Okay. Nah, gelombang revolusi industri 4.0 itu sebenarnya gelombang keempat tentu saja. Gitu. Sebelumnya udah pernah kejadian 4 kali gitu. Industri 1.0 itu ditandai oleh mekanisasi atau penemuan mesin uap. Jadi pada abad 18 waktu itu mesin uap ditemukan dan itu mengubah negara-negara yang tadinya superpower dari rempah-rempah dan emas ya, Belanda, Spanyol waktu itu digeser oleh Inggris gitu. Inggris waktu itu menemukan mesin uap dan mereka mengindustrialisasi negaranya sehingga Inggris jadi negara superpower pada abad ke-18 sampai awal ke abad 19. Nah, pada awal abad ke-19 penemuan assembly line dan listrik itu menggeser lagi perekonomian dunia gitu. Jadi yang tadinya dikuasai oleh negara yang industrialized dengan mesin uap, di masa industri 2.0 ini dikuasai oleh negara-negara yang menghasilkan listrik, yaitu Amerika waktu itu. Dengan adanya assembly line, Amerika bisa memproduksi mobil, memproduksi daging dan seterusnya dengan sistem produksi massal, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, industri 2.0 ini kembali menggeser superpower dunia dari Inggris ke Amerika. Pada tahun 1970-an, 1960-an ya, itu ditemukan komputer elektronik dan ini menjadi tonggak bagi industri 3.0. Di saat industri 3.0 ini take off ya, negara-negara yang menjadi pionir itu negara-negara Eropa Barat dan tambahannya negara macan Asia, Korea Selatan, Jepang, Hong Kong ya, dan Taiwan gitu. Jadi
ada negara-negara baru lagi. Nah, di industri 4.0 kita akan melihat sistem yang terkoneksi secara cyber, Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan seterusnya. Nah, dari 4 masa periode revolusi industri ini kita mempelajari adanya satu hal, yaitu setiap revolusi industri itu peta ekonomi dunia selalu ditulis ulang. Gitu. Jadi kita memperhatikan ini industri 1.0 itu adalah kesempatan Inggris jadi negara superpower ngalahin Belanda dan Spanyol. Kemudian industri 2.0 itu kesempatan Amerika jadi superpower, industri 3.0 itu kesempatan negara-negara macan Asia untuk tampil di panggung dunia gitu. Nah, kita mengharapkan bahwa Indonesia itu akan punya posisi yang layak gitu di industri 4.0 nantinya gitu, yang mana akan terjadi di tahun 2020 ini sampai 2030 ke depan gitu. Jadi ini periode 10 tahun yang sangat menentukan negara kita akan kemana. Gitu. Nah, saya mau cerita dikit, mungkin flashback ya, jauh ke belakang. Sebenarnya setiap revolusi industri itu perubahannya seperti apa sih? Gitu. Revolusi industri 1.0 itu saya mau cerita tentang satu hal yang namanya industri es. Ya, industri es itu sebelum ditemukannya mesin uap, orang itu hanya bisa mengkonsumsi es pada musim dingin. Jadi di Amerika itu kalau musim dingin bisa makan es gitu, tapi kalau di musim panas ya nggak ada es gitu. Jadi kebutuhan untuk mengawetkan barang, untuk minum-minuman dingin dan seterusnya itu nggak bisa dilakukan di musim panas. Tetapi revolusi industri 1.0 telah mengubahnya, yaitu penemuan mesin uap yang menginisiasi penemuan kapal uap. Dengan adanya kapal uap, kapal itu nggak butuh layar lagi gitu. Jadi dia bisa berlayar melawan arus angin. Gitu. Nah, itu mengakibatkan pada saat musim panas, kapal-kapal ini bisa berlayar ke kutub utara. Mereka berlayar ke sana, kemudian petugas-petugasnya akan turun ke kutub, motong-motong es, esnya diangkut ke kapal, dibawa ke Amerika. Dan di Amerika, mereka akan mengkonsumsi es pada musim panas gitu. Itu belum pernah kejadian sebelumnya. Jadi revolusi industri 1.0 ini telah mengubah cara hidup orang Amerika waktu itu. Gitu. Nah, ini salah satu contoh dari keajaiban yang dilakukan oleh revolusi industri. Nah, mesin uap ini membuka banyak lapangan kerja, mulai dari nahkoda kapal, terus kemudian tukang potong es, tukang angkut es, dan seterusnya. Ya, tapi industri yang menyentuh angka hampir 80 billion ini ternyata nggak lanjut. Kenapa? Karena terjadi revolusi industri 2.0. Di sini ditemukan electricity dan assembly line. Ini menandai penemuan baru juga, yaitu pabrik es. Ditemukannya pabrik es membuat orang udah nggak perlu lagi motong-motong es di kutub gitu. Kalau zaman dulu mereka harus naik kapal, berangkat, kemudian motong-motong es dari kutub, bawa esnya kembali ke Eropa atau ke Amerika. Sekarang di tiap kota udah dibangunin pabrik es. Jadi mereka mau es kapanpun mereka tinggal beli di pabrik es gitu. Nah, penemuan pabrik-pabrik es ini terus terang kan mengurangi lapangan kerja ya kalau secara nalar gitu. Di awal mereka butuh ratusan kapal yang harus berangkat ke kutub utara untuk ngangkutin es. Sekarang mereka cukup satu pabrik di satu kota. Karyawan yang awalnya puluhan ribu sekarang tinggal ribuan. Banyak lapangan kerja yang hilang. Tapi apakah revolusi industri itu menghilangkan lapangan kerja manusia gitu? Jawabannya ternyata tidak. Nah, kenapa tidak hilang? Karena dengan adanya pabrik-pabrik es ini, industri yang lain ternyata berkembang. Contohnya apa? Industri perikanan misalnya. Zaman dulu orang nangkap ikan ya udah dikasih waktu 3 hari, kalau nggak dimakan dalam waktu 3 hari ikannya busuk gitu. Tapi sejak ditemukannya pabrik es, orang dengan mudah beli es, ikannya ditaruh di atas es, lebih awet bisa 1 minggu misalnya gitu. Nah, industri perikanan booming. Demikian pula industri restoran gitu. Dulunya restoran tuh hanya bisa menyajikan es pada musim dingin, atau mau beli es di kutub mahal sekali gitu. Sekarang cukup beli es di pabrik es, jauh lebih murah. Ini adalah revolusi industri 2.0. Tetapi masa kejayaan pabrik es ini ternyata juga berakhir gitu. Apa yang ngakhirin? Revolusi industri 3. Computerized system dan elektronika itu jauh lebih maju. Nah, efeknya apa? Pabrik-pabrik kulkas berdiri di mana-mana. Nah, pabrik-pabrik kulkas ini punya efek yang berbeda gitu dari yang tadi. Kalau dulu orang mau beli es, dia harus ke pabrik es, beli bongkah-bongkah es. Sekarang mereka cukup beli kulkas, bikin es sendiri di rumah. Ya, ini mengubah lagi. Tadinya yang orang
tiap kota ada pabrik es, karyawannya ribuan, sekarang pabrik es itu tutup, orang kehilangan lapangan pekerjaan. Ya, pindah ke pabrik kulkas. Padahal pabrik kulkas kan jumlahnya nggak banyak di dunia ini kan. Jumlahnya paling berapa? 15, 20, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pabrik es jauh lebih banyak daripada pabrik kulkas gitu loh. Nah, ini kan menghilangkan lapangan kerja banyak orang. Tetapi apakah revolusi industri 3.0 ini menghilangkan lapangan kerja orang? Ternyata enggak. Kenapa? Karena ketika kulkas-kulkas ini ditemukan, industri yogurt tumbuh, industri soft drink tumbuh, ya, industri minimarket tumbuh. Bayangin kalau Indomaret nggak ada kulkasnya, nggak laku, ya kan? Jadi dengan adanya kulkas ini, sebenarnya meskipun di satu sisi dia mengurangi lapangan kerja di pabrik es, tetapi dia meningkatkan lapangan kerja di sektor-sektor lain. Nah, ini yang kita pelajari dari revolusi industri ya. Jadi revolusi industri 1, 2, 3 itu kita mengalami perubahan yang sangat drastis gitu. Lapangan kerja di satu sektor hilang, di sektor lain akan muncul. Dan hal yang sama akan terjadi di revolusi industri 4.0. Kadang pertanyaannya seperti itu. Apakah revolusi industri 4.0 ini akan mengakibatkan pengangguran gitu? Ya, pada sektor-sektor yang kita kenal sekarang gitu. Sektor yang kita kenal sekarang mungkin nanti akan diotomasi, mungkin pabrik-pabrik udah nggak butuh lagi karyawan yang ngerjain di assembly line, mereka sudah dikerjakan otomatis dengan robot dan seterusnya gitu ya. Tapi apakah ini akan meningkatkan angka pengangguran gitu? Jawabannya belum tentu. Karena mungkin siapa tahu di masa depan pekerjaan-pekerjaan yang muncul juga pasti akan berbeda dengan yang sekarang gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih perubahan yang akan terjadi di pabrik-pabrik itu nantinya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang smart factory ya, kita bicara tentang visibilitas. Itu hal pertama yang selama ini belum dijangkau banyak orang gitu. Visibilitas itu apa? Bagaimana kita bisa mendeteksi kondisi mesin-mesin pabrik secara remote gitu. Contohnya, ada satu pabrik soft drink yang besar di Indonesia. Dia punya 8 pabrik yang tersebar di Bekasi, Karawang, dan seterusnya. Dulu di setiap pabrik itu ada satu petugas yang ngecek tiap hari hasil produksinya berapa barang gagal, berapa banyak konsumsi energinya, dan seterusnya. Gitu. Tapi sekarang mereka udah nggak ngakuin itu. Kenapa? Karena semua mesin udah dikonekin ke IoT, ya, kemudian dihubungin ke satu server, yang mana sistem itu udah bisa diakses dari kantor mereka di Jakarta. Jadi cukup orang bosnya di Jakarta ngeklik, kemudian dia bisa memantau langsung 8 pabrik yang ada di Bekasi, Karawang, Tangerang, dan seterusnya. Jadi nggak perlu 8 orang, tapi cukup 1 orang aja sekarang. Gitu. Nah, ini efisiensi yang meningkat, tapi di sisi lain, human resource yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, titik berikutnya adalah konsep yang kita sebut sebagai digital twin. Digital twin itu kembaran kita di dunia maya. Saya sekarang tuh punya dua kepribadian sebenarnya. Kepribadian di dunia nyata dan kepribadian di dunia maya. Di dunia maya itu mirroring apa yang terjadi dengan kita di dunia nyata. Jadi kalau saya misalnya di dunia nyata punya teman gitu, mungkin di dunia maya di Facebook saya juga punya teman yang sama gitu. Kalau saya di dunia nyata saya musuhan sama dia gitu, di Facebook saya unfriend dia gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia nyata itu tercermin di dunia maya gitu. Nah, hal yang sama seperti ini sekarang lagi mau diterapkan di factory atau di pabrik gitu. Jadi bagaimana mesin-mesin pabrik itu diciptakan sebuah identitas ganda gitu. Jadi tidak hanya mesin pabriknya itu muter berapa kali gitu ya, misalnya muter 500 kali, nanti akan ada identitas digital dia yang menunjukkan berapa putaran mesin. Gitu. Kalau kita klik tombol mati mesinnya di web, maka mesin yang ada di dunia nyata akan ikut mati. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia maya itu akan tercermin di dunia nyata. Apapun yang terjadi di dunia nyata akan tercermin di dunia maya. Itu adalah salah satu konsep dari digital twin yang ada di smart factory. Nah, di Indonesia sendiri apa sih yang biasanya dilakukan untuk oleh pabrik-pabrik yang selama ini masih tradisional, kemudian mau masuk ke smart factory. Nah, saya akan kasih 3 contoh gitu ya. Contoh pertama itu OEE, monitoring. OEE ini sebutannya Overall Equipment Effectiveness. Jadi kita mau tahu seberapa efektif sih mesin pabrik ini gitu misalnya. Nah, ini dilihat dari apa? Availability itu yang pertama. Jadi berapa lama mesinnya nyala dibandingkan dengan berapa lama seharusnya dia nyala. Misalnya saya punya mesin pabrik yang harusnya nyala 24 jam.
ternyata dia cuma nyala 23 jam. Ya berarti dia availability-nya 92%, misalnya seperti itu. Ya. Atau mungkin ada mesin pabrik yang harusnya nyala 24 jam, ternyata dia cuma nyala 12 jam. Berarti availability-nya cuma 50%. Ya. Yang berikutnya itu performance. Performance itu berapa produk yang harusnya dihasilkan berbanding dengan berapa produk yang sebenarnya dihasilkan secara aktual. Jadi kalau mesin itu harusnya bisa menghasilkan 1000 produk sehari, ternyata kok dia cuma jalan 800 produk, berarti performance dia cuma 80%. Gitu. Nah, OEE monitoring ini dilakukan di pabrik-pabrik di Indonesia yang beberapa perusahaan besar udah mulai mencoba untuk mengidentifikasi seberapa efisiensi pabrik mereka sekarang gitu. Nah, yang terakhir adalah quality. Berapa banyak barang yang lolos tes berbanding dengan berapa banyak barang yang dihasilkan. Karena jangan sampai mesin ini kerja full 24 jam, terus performance-nya maksimum, tapi barangnya error semua. Atau mungkin bikin minuman teh botol rasanya kayak Fanta gitu kan, nggak benar juga. Nah itu hal ini yang perlu di-cover juga di quality. Nah, OEE monitoring itu meng-cover 3 hal itu. Availability, performance, dan quality. Jadi 3 poin ini dihubungkan, mesin-mesin pabrik dihubungkan oleh jaringan internet sehingga kita bisa dapat scoring dari 3 poin ini. Kenapa ini penting? Karena ini bisa mengidentifikasi seberapa optimal pabrik kita berjalan gitu. Nah, ujungnya kemana? Ujungnya kita bisa tahu mesin ini efisien nggak, mau rusak nggak, ataukah mesin ini dalam kondisi optimal atau tidak gitu. Nah, hal kedua yang juga sedang digerakkan oleh Kementerian Perindustriannya saat ini itu adalah digitalize SOP. Kalau zaman dulu pekerja-pekerja pabrik itu datang ke pabrik, mereka lihat ratusan mesin, mereka bingung. Ini gimana sih caranya pakai mesin ini gitu. Nah ini simple sebenarnya, yang dilakukan oleh digitalize SOP ini simple. Mesin itu cukup ditembak dengan mobile apps. Nanti di mobile apps itu akan muncul prosedur-prosedur penggunaannya. Jadi bayangin saya datang ke satu pabrik nih, saya baru di-hire, baru tanda tangan kontrak hari ini, saya kerja di sebuah pabrik mesin giling. Saya belum pernah megang mesin giling ini sebelumnya, mereknya beda. Saya datang, saya lihat, wah buatan Jepang nih, Yokogawa misalnya gitu. Saya cukup ambil aplikasi, kemudian saya foto mesin itu, di situ udah muncul bagaimana cara menggunakan mesin Yokogawa ini, gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini membuat proses training karyawan itu jadi lebih mudah, gitu. Ini juga salah satu yang lagi digerakkan di Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah predictive maintenance. Jadi kalau kita bicara soal maintenance mesin ya, itu ada 4 macam. Yang pertama reactive maintenance. Jadi kalau mesinnya broken, rusak, baru kita maintain. Itu level paling rendah dari maintenance system. Yang kedua itu adalah plan maintenance, yaitu ada schedule untuk maintenance kapan aja. Gitu. Misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, dan seterusnya. Ini adalah sistem yang lebih baik. Dia bergantung pada spek dari mesin tadi gitu. Ada mesin yang butuh maintenance 6 bulan sekali misalnya gitu ya, maka akan dilakukan 6 bulan sekali dan seterusnya. Yang lebih baik lagi adalah proactive maintenance, yaitu dia mendeteksi performa mesin lewat OEE tadi. Kalau performa mesin udah mulai turun, maka langsung dilakukan maintenance, misalnya seperti itu. Ada juga dilakukan dengan berdasarkan parameter lain, misalnya kalau AC itu kotor atau mesin chiller itu kotor, itu ampernya naik. Jadi ketika ampere udah naik, maka maintenance terhadap mesin dilakukan. Gitu. Ini juga lebih baik lagi. Nah, tingkat yang lebih tinggi yang kita lagi target sekarang itu adalah predictive maintenance. Yaitu bagaimana mesin-mesin itu saling menganalisa satu sama lain, sehingga mereka bisa memprediksi kapan dia akan rusak. Karena mesin itu kalau rusak, dia tuh nggak langsung rusak. Biasanya tuh getarannya aneh dulu gitu kan, ya kan. Mesin itu suhunya aneh gitu. Nah ini tanda-tanda nih mesin ini mau rusak nih, gitu. Nah satu mesin, misalnya mesin di Cina gitu, dia suhunya naik ke 50 derajat, getarannya ada di 500 per detik, kemudian besoknya rusak. Mesin di Swedia getarannya naik 500 getaran per detik, kemudian suhunya 50 derajat, besoknya rusak juga. Nah, data-data ini dikumpulkan, kemudian digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia nantinya, gitu ya, untuk ngeprediksi. Gitu. Oh, ini mesin ini getarannya 490 per detik nih.
kemudian suhunya udah 49 derajat nih. Kalau menurut analisa, ini kalau naik 1 derajat aja besok rusak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kalau ketahuan lebih awal itu akan sangat baik gitu. Karena kita udah nggak kayak dulu lagi. Dulu tuh kalau mesin rusak baru dibenerin gitu. Kalau sekarang kita udah bisa memprediksi kapan dia mau rusak berdasarkan data-data dari mesin-mesin yang ada di seluruh dunia gitu. Nah, itu yang kita coba untuk gali juga di sini. Nah, mungkin tadi 3 itu ya. Jadi OEE, effectiveness-nya seberapa, kemudian untuk SOP-nya digitalize, dan yang terakhir prediktif gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal smart factory sendiri, pada tahun 2025, 86% manufakturer itu percaya bahwa smart factory itu akan jadi mainstream gitu. Jadi 5 tahun lagi ini akan jadi mainstream. Pabrik-pabrik akan pakai smart factory semua. Nah, yang diimprove itu apa? Ada 3 poin. Yang pertama visibility. Jadi gimana kita tahu kondisi pabrik secara nyata. Yang kedua efisiensi. Bagaimana meningkatkan efisiensi dari pabrik itu secara nyata ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Jadi mulai dari jumlah dan kualitas dari produk yang dihasilkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, manfaat untuk Indonesia sendiri apa sih dari industri 4.0 ini? Diperkirakan pada gelombang industri 4.0 ini pada tahun 2021 itu akan mengkontribusikan ke ekonomi kita 150 billion. Sorry, 2025. Nah, yang artinya itu hampir setara dengan 10% dari ekonomi kita sekarang gitu kan. Gitu. Dan dia diprediksi juga akan kontribusi sebesar 7% bagi ekonomi growth di Indonesia untuk tahun 2025 dan berikutnya. Jadi memang ada besar sekali potensi yang bisa kita dapatkan apabila kita berhasil utilize, exploit momentum ini gitu. Itulah kenapa di Indonesia kita nggak boleh gagal untuk ini gitu. Nah, kalau dari saya sendiri secara ini ya mungkin banyak orang bertanya-tanya gitu. Nah, terus apa yang harus saya lakukan gitu menghadapi industri 4.0 gitu? Ada banyak. Yang pertama, kita improvisasi skill. Jadi mempelajari ilmu yang baru dan seterusnya. Eksplorasi tren yang baru ya. Kemudian brainstorm ide dengan orang lain gitu. Kemudian mencoba strategi yang baru untuk pabrik-pabrik ya, dan investasi di teknologi. Banyak pabrik-pabrik kita masih manual saat ini. Nah, itu sudah saatnya ditinggalkan karena mau nggak mau kita akan mengalami periode di mana cara baru yang akan menang gitu. Sebenarnya ini juga ada satu hal yang menarik gitu ya. Contohnya begini, ketika industri 2.0, revolusi industri 2.0, itu salah satunya ditandai dengan penemuan mobil. Industri 1.0 itu ditandai dengan penemuan lokomotif. Jadi selain mesin uap itu lokomotif, selain listrik itu mobil sebenarnya. Nah, sebelum revolusi industri, yang menguasai dunia itu kan transportasi berbasis kuda sebenarnya. Ya kan selain kapal layar, ya kuda kalau di darat gitu. Nah, ketika revolusi industri terjadi, apa yang terjadi dengan kuda-kuda itu gitu? Mereka kehilangan pekerjaan kan. Ya. Apakah kuda-kuda tadi kurang rajin? Enggak juga gitu. Apa kuda-kuda itu kurang kreatif? Enggak juga gitu kan. Jadi saya tuh kadang suka mendengar seperti itu gitu, bahwa manusia harus lebih rajin, lebih kreatif untuk ngadepin revolusi industri. Itu bukan solusinya sih sebenarnya gitu. Jadi kuda itu mau serajin apapun, dia tidak akan pernah bisa ngalahin mobil. Gitu. Ya. Kuda mau serajin apapun, dia nggak akan bisa ngalahin lokomotif, ya kan? Gitu. Jadi manusia mau serajin apapun, mau sekreatif apapun, kita tuh nggak akan bisa ngalahin gelombang revolusi industri berikutnya. Yang keempat, yang harus kita lakukan adalah menempatkan diri di posisi yang baru. Ya, bukan mengerjakan dengan cara lama, tapi dengan lebih kerja keras gitu. Itu bukan solusi. Nah, itulah kenapa di sini saya merasa penting sekali bagi kita untuk improvisasi ya, improving skills, mencoba strategi yang baru dalam pendekatan yang baru di teknologi di manufacturing ya, kemudian investasi lebih besar lagi di teknologi gitu. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu ya. Kembali ke Pak Rifki dan Pak Wawan. Pak Wirawan, menarik sekali itu ya terkait revolusi industri 4.0.
Ya tentu menjadi kekhawatiran dari sisi sumber daya manusia dan optimisme dari sisi efektivitas kehidupan sehari-hari ya dengan adanya revolusi industri 4.0 begitu ya. Terkait pandemi seperti ini juga kita dipaksa untuk mempercepat atau menguji coba bagaimana sebetulnya perlu nggak sih kerja di kantor dalam 8 jam selama 5 hari gitu. Ternyata di rumah pun bisa begitu ya dengan adanya kemudahan teknologi begitu. Lalu yang jadi problem adalah di pabrik itu kan banyak tenaga yang kasar, lalu digantikan teknologi, otomatis potensi lapangan pekerjaan di bidang itu akan berkurang. Tapi seperti yang kita ketahui di internet sekarang kan bertebaran banyak sekali jenis pekerjaan gitu ya, dengan nama-nama baru gitu ya. Saya pakai share screen saya deh. Bisa nggak ya pakai itu? Iya. Misalnya kemarin tadi siang Pemprov Jabar kan membuka lowongan magang di Pemda Jabar di bagian digital itu seperti posisi-posisi ada UI designer, UX researcher, GAO, General Affairs Officer, Data Entry, Data Architect, Data Engineer, GIS Specialist, Junior and Senior Data Analyst, Data Scientist, Business Intelligence Analyst, Business Intelligence Developer, Project Officer, Monitoring Officer, Legal Specialist. Itu banyak sekali ya Pak. Yang sayangnya kalau dari pengamatan saya tidak diperkenalkan atau bahkan tidak dipersiapkan sejak dini untuk level pendidikan SMA misalnya. SMA tidak, tapi mungkin di SMK mungkin sudah gitu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Wirawan shifting ini akan terjadi di Indonesia? Apakah akan sangat cepat atau mungkin penyesuaiannya membutuhkan waktu, Pak? Kalau secara jujur ya mungkin dari garis besar ini saya rasa akan butuh waktu karena dua hal yang paling penting untuk memastikan keberhasilan sumber daya manusia di industri 4.0 itu kan sebenarnya yang pertama learning to learn ya. Jadi kemampuan untuk belajar gitu dalam artian dia bisa beradaptasi apapun yang akan nantinya akan datang, dan yang kedua adalah pemahaman fundamental gitu. Nah, dua hal ini yang sebenarnya sangat lemah di Indonesia gitu. Jadi emang boleh diakui itu agak mengkhawatirkan gitu. Nah, shifting ini sebenarnya perlu dilakukan lebih dini lagi gitu dari sisi pendidikan juga terutama karena kita kan ada satu hal yang sebenarnya sangat sulit gitu dilakukan di masa-masa revolusi industri ini adalah mempersiapkan kurikulum yang benar untuk mempersiapkan siswa-siswa ketika lulus nanti gitu. Bayangkan Anda kuliah tahun 2020 dan Anda harus lulus tahun 2025 dengan kurikulum yang disusun tahun 2017. Tetapi ketika tahun 2025 dunianya sudah berubah gitu. Iya kan? Itu sesuatu yang sebenarnya kurikulum 2017 juga nggak akan tahu apa yang terjadi pada tahun 2025 gitu loh. Kalau kita ngajarin misalnya, ya udah deh, ini lagi ngetren nih Android, ya udah diajarin Android, belum tentu 5 tahun lagi itu masih ada gitu. Bisa jadi tahun 2009 orang bikin kurikulum ngajarin BlackBerry gitu kan, wah BlackBerry paling benar nih, ajarin BlackBerry semua gitu, jadi engineer BlackBerry gitu. Tiba-tiba ketika siswanya kuliah tahun 2012, lulus tahun 2016, BlackBerry udah hilang gitu kan. Nah itu bahaya gitu. Jadi memberikan pelajaran terhadap practicality itu justru outdated sekarang ya, udah kadaluarsa untuk teknologi untuk dunia yang baru gitu. Di dunia yang baru jauh lebih penting mengajarin siswa gimana supaya mereka bisa cepat belajar. Bagaimana logika itu bisa cepat dipakai kalau nanti dunia akan berubah 5 tahun sekali misalnya seperti itu. Bagaimana mereka punya fundamental pemrograman yang kuat instead of mereka punya pemahaman
bahasa pemrograman gitu. Bahasa pemrograman bisa gonta-ganti, tapi kalau algoritmanya kuat, kan dia mau bahasa pemrograman apapun nggak ngefek gitu kan. Nah itu dia. Jadi saya rasa dua hal itu yang penting. Jadi pertama learning to learn, dan yang kedua learn the fundamental. Setuju saya. Saya dulu kuliah teknik informatika juga udah banyak kepake. Iya Pak. Saya tuh kepikiran Pak Wirawan, saya tuh jujur saya guru SD Pak. Cuma saya pikir begini, kayaknya sayang aja kalau saya cuma ngajar anak-anak setahun, tapi setelah itu koneksi atau relasinya putus begitu ya. Jadi saya tuh sebenarnya punya visi nanti someday saya bisa bikin foundation yayasan, di mana yayasan itu tuh khusus untuk magang gitu, magangnya anak-anak murid saya yang udah SMA nanti. Jadi karena koneksi relasi antara saya dan mereka sebagai guru dan murid itu memudahkan saya untuk mengajak mereka untuk ikut magang di yayasan itu, dengan artian untuk setelah lulus SMA mereka tuh punya sertifikat, punya pengalaman magang dan lain sebagainya, jadi memudahkan gitu Pak. Kira-kira untuk misalnya membuka misalnya yayasan nirlaba untuk magang-magang seperti itu lumayan mahal nggak sih Pak biayanya, atau misalnya kalau untuk yang bersifat partnership dengan perusahaan yang sudah bagus itu sulit atau mudah ya Pak? Kalau secara biaya terus terang saya nggak tahu ya Pak, tapi kalau secara partnership itu sebenarnya nggak terlalu sulit kalau menurut saya gitu. Jadi beberapa pengalaman saya di perusahaan-perusahaan besar, mereka melakukan program magang itu dalam artian dengan dua tujuannya. Yang pertama mereka berusaha istilahnya ijon gitu. Jadi sekaligus buka program magang, sekaligus mencari anak-anak yang potensial untuk di-hire jadi karyawan nantinya, itu pertama. Yang kedua, mereka juga melakukannya sebagai bentuk social responsibility juga gitu. Jadi dengan adanya program magang itu dari perusahaan-perusahaan besar, mereka bisa lebih punya citra positif di masyarakat gitu. Oh ini loh perusahaan yang menampung siswa-siswa untuk belajar, cari pengalaman gitu. Nah menurut saya memang banyak perusahaan-perusahaannya seperti itu ya. Kemarin kebetulan perusahaan-perusahaan otomotif, perusahaan FMCG itu beberapa kali juga sempat kontak saya untuk yuk kita cari sama-sama. Bahkan di kami pun setahun bisa kita hire tuh hampir 6-7 orang magang juga untuk di kantor kami gitu. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Di Indonesia itu institusi pendidikan sangat kurang untuk nge-push hal-hal seperti ini. Jadi kerjasama kami itu justru kampus yang pertama kali ngajak Data Cakra untuk bekerjasama itu justru Singapore Management University. Jadi kami dikontak oleh satu universitas top di Singapura gitu, dan mereka bilang minta tolong anak-anak mau magang di hal-hal yang related ke industri 4.0, dia bilang gitu. Yang bilang dosennya di sana. Nah ini nggak terjadi di Indonesia gitu. Di Indonesia kayaknya agak kurang gitu ke niat untuk nge-push siswa ke industri gitu kan. Justru industrinya yang nyari-nyari masang lowongan gitu. Nah ini mungkin yang harus kita improve sih Pak gitu. Saya rasa dari pendidikan, institusi pendidikan perlu lebih nge-bridging lagi ke akademik, dari akademik perlu nge-bridging ke industri gitu. Saya juga baru mulai bisnis sih Pak, masih kecil-kecilan, dimulai dari buat game berbasis PC gitu ya. Sambil ternyata buat game itu lama prosesnya dan nggak sesimpel yang dibayangkan gitu ya. Jadi saya belajar mulai dari situ, lalu diajak kawan buat grup teknovasi, pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau misalnya dari industri game ini berkembang, nanti saya bisa improve lagi begitu. Ya Pak Wawan gimana? Ada komentar? Oke, lanjut aja. Ya. Lanjut aja Mas Rifki. Ya, untuk partisipan apakah ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak. Ya. Mendengar tadi yang dikatakan oleh Bapaknya itu saya juga merasakan sih Pak, terutama di dunia GIS analisis itu dulu di tahun 2013 saya masih diajari SPSS, tapi sekarang sudah nggak kepake. Yang kepake
R untuk analisis spasial statistik itu. Dan ini yang sering kami hadapi pula, rata-rata sebenarnya semangat kami untuk belajar itu banyak, Pak. Dan yang kurang itu kebanyakan kontennya itu bahasa Inggris semua. Jadi ya apa istilahnya, banyak teman-teman yang karena halangan bahasa ini ya dan mungkin Pak, nggak sekedar meningkatkan kemampuan untuk belajar sebuah hal teknis, tapi bahasa ini yang penghalang bahasa ini yang harus dibereskan dulu kayaknya itu. Terima kasih. Ya, setuju Pak. Kadang itu juga barrier sih. Mungkin kalau buat kita yang tinggal di Jakarta ya, maksudnya buat saya yang tinggal di Jakarta, kadang hal itu nggak terlalu masalah gitu ya. Kita terbiasa dengan exposure ke bahasa asing gitu. Tapi memang di daerah sepertinya hal itu juga masih perlu improvement gitu. Kalau di Jakarta muatan lokalnya bahasa Inggris, Pak. Nggak punya bahasa daerah, jadi muatan lokalnya jadi pelajaran pendidikan lingkungan budaya Jakarta, PLBJ dulu, PLKJ itu kontennya bahasa Inggris. Kalau sekarang. Tapi menurut saya semua pelajaran sekolah SD bukannya udah ada bahasa Inggris ya sekarang ya? Nggak. Malah kalau di kurikulum 2013 tidak diwajibkan di SD, mulai diwajibkannya di kelas 1 SMP. Gitu. Tapi belakangan karena merasa dengan adanya kurikulum itu lapangan pekerjaan dari sisi guru bahasa Inggris berkurang gitu ya. Sempat menghilang, berkurang. Lalu akhirnya ada mediasi, oke, bahasa Inggris bisa masuk asal masuk ke konten PLBJ sebagai muatan lokal. Jadi buku PLBJ-nya itu materinya bahasa Inggris. Jadi kalau daerah lain kayaknya memang sulit. Saya pernah mengajar di Thailand pun sebetulnya sama ya. Malah kalau orang Thailand kendalanya adalah mereka huruf Hanacaraka 63, lalu rata-rata anak yang baru bisa baca alfabet itu kelas 5, kelas 6. Jadi untuk bisa benar-benar bisa bahasa Inggris tuh kayaknya lebih lama dari kita gitu. Jadi memang tiap negara punya kendala. Beda misal kalau negara itu bekas jajahan Inggris, misal mungkin akan seperti lebih, India, Pak. Ya, India, Malaysia, Singapura, Brunei, Singapura lebih lagi gitu ya. Tuh. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi untuk partisipan lain? Kalau dari permintaan pemerintah sendiri bagaimana Pak Wirawan? Misal seberapa banyak sih Pemda-Pemda yang mulai shifting dari hal-hal yang bersifat kertas, bersifat administratif yang tatap muka, lalu beralih shifting ke hal-hal yang sifatnya Internet of Things gitu. Pak Wirawan punya klien-klien pemerintah nggak selama ini? So far atau ada yang join gitu, ngajak join? Kalau ini ya, believe it or not, sebenarnya yang namanya digitalisasi itu adalah salah satu prioritas terbesar pemerintah Indonesia saat ini. Ya. Jadi mulai dari BUMN, kemudian juga kementerian ya, dan pemerintah kota, pemerintah daerah terutama, itu mereka hampir semuanya punya inisiatif untuk digitalisasi. Jadi kalau secara inisiatif sebenarnya sudah cukup bagus, Pak. Yang jadi masalah mungkin dari level eksekusinya ya, masih berantakan, mungkin juga kualitasnya gitu. Tapi kalau niatnya untuk digitalisasi itu sudah tinggi sekali gitu. Contohnya aja ini, Kementerian Perindustrian itu sangat gembor-gembor yang namanya 4.0 nih gitu. Yang namanya Kementerian Perdagangan sama, Kementerian Pertahanan bahkan. Ya, mereka juga mulai ngobrolin 4.0 juga. Tapi sepertinya kekurangan orang yang benar-benar memahami gitu loh, habis ini mau kemana gitu. Karena kan butuh dua hal. Yang pertama butuh pemahaman IT, yang kedua butuh pemahaman subjek gitu. Nah itu yang susah. Kita yang selama ini jadi gap itu hal-hal seperti itu. Contohnya gini, pada tahun 1970-an orang itu bisa lulus kuliah di Indonesia jurusan sastra Inggris, ya kan? Ngajuin CV ke perusahaan
statusnya sarjana bahasa Inggris itu bisa. Tapi zaman sekarang, Pak, kita udah susah sekali untuk ngajuin dengan CV sarjana sastra Inggris gitu. Kita selalu permintaannya seperti ini. Dicari lulusan S1 akuntansi dan sanggup berbahasa Inggris TOEFL minimal 570 misalnya gitu. Ya kan? Dicari sarjana sipil sanggup berbahasa Inggris dan seterusnya gitu. Nah, di masa depan hal yang sama akan terjadi di dunia IT. Zaman sekarang kita bisa maju pakai CV lulusan S1 informatika. Di masa depan nggak bisa. Di masa depan kita akan dituntut seperti ini. Dicari lulusan S1 akuntansi bisa programming Node.js. Dicari lulusan S1 teknik sipil bisa programming misalnya Angular gitu. Ya, jadi di masa depan mungkin IT udah bukan lagi ilmu utama gitu, tapi ilmu pelengkap yang semua orang harus bisa gitu. Nah, itu yang shifting yang kita juga ngadepin sekarang. Nah, di sini instansi-instansi pemerintah sebenarnya udah cukup punya inisiatif ya ke situ, cuma terus terang manpower-nya juga subject matter expert-nya kita sangat kurang. Dan kerjaan digitalisasi itu dilempar ke orang IT gitu. Padahal yang minta Departemen Pertanahan waktu itu. Dan kita nggak paham soal tanah kan gitu. Ya kita nyelesain dari sudut pandang IT aja gitu. Padahal harusnya nggak seperti itu. Harusnya kita yang dibutuhkan di situ tuh orang yang paham pertanahan sekaligus paham IT-nya gitu. Tapi orang kayak gitu nggak ada gitu. Nah itu dia mungkin masih jadi gap di kita sekarang gitu Pak. Ya, setuju Pak. Menarik saya kira bahwa IT itu nanti adalah cuma pelengkap aja, jadi bukan yang utama ya. Betul Pak, betul. Seperti itu Pak. Ya, poin yang bisa saya garis bawahi tadi sebenarnya adalah kemampuan untuk belajar itu penting itu betul itu. Karena zaman selalu berubah dan kita harus terus belajar ini. Stay foolish nih. Saya juga kayaknya baru agak-agak nyesel nih baru mulai masuk industri IT itu baru tahun ini nih. Kan mulai dari game, terus nanti sama Pak Wawan ya, bikin startup. Untuk anak-anak Pak rencananya gitu kan. Jadi nanti lihat nanti tahun depan gitu ya. Saya pikir kalau udah kerja ya nggak masalah kalau harus invest uang beberapa, artinya learning by doing gitu. Saya pikir perlu saya bisa IT dalam artian kalau di dunia pendidikan IT itu hanya dikenal guru itu pendidik itu hanya cukup bisa ngetik, bisa input elektronik, lalu hal-hal yang bersifat email, Google Classroom dan sebagainya. Tapi saya pikir mungkin 5-10 tahun lagi apalagi dengan networking saya, global networking saya punya beberapa teman dari ASEAN gitu ya. Yang mungkin saya harus bisa IT, bisa harus setara dengan mereka. Jadi nanti connecting terus dari pengajaran saya di kelas dengan pengajaran di negara-negara dan praktik-praktiknya. Ya, Pak Juliano di sini masih ada Pak Julianto ya? Apa ada nggak Pak Wan? Nggak tahu saya. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Kalau Pak Wawan kerja sama Polri sama TVRI gimana Pak Wawan? Udah selesai Mas. Oh, udah. Ini atas web progres. Iya. Kita bahas ini aja yang apa namanya tentang revolusi industri aja. Shifting di lembaga pemerintah gitu Pak. Kalau misalnya Pak Wawan ngobrol sama mereka, sama lembaga-lembaga itu, kira-kira shifting mereka ke sesuatu yang lebih informatif itu gimana ya Pak? Masih kurang apresiasinya. Kita yang capek itu ngajarinya ya. Trainingnya yang paling membosankan itu. Apalagi sekarang trainingnya online ya. Betul. Nggak bisa ngelihat mukanya, apa udah capek, apa udah bosen gitu. Kalau webinar terlalu lama kan mungkin orang lama-lama udah tinggal dulu gitu. Di Indonesia ini ada yang gagap tentang kemajuan teknologi kalau saya lihat. Iya. Kalau untuk Pak Wirawan, kalau untuk penerimaan karyawan berdasarkan usia itu bagaimana ya kira-kira nanti Pak? Maksudnya begini, di tahun-tahun sekarang mungkin maksudnya mulai dari 2017 atau 2020, oke
oke, penerimaan karyawan itu fresh grade atau orang yang sudah punya pengalaman minimal 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Tapi nanti di 10 tahun mendatang, kira-kira orang-orang yang sudah kenyang pengalaman ini di usia 30-40 ini masih bisa melanjutkan atau harus tersingkir dengan yang baru-baru gitu Pak? Kira-kira gimana Pak Irawan? Kalau saya lihat ya Pak, di ke depan itu mulai dari kredensial ya, kayak ijazah pendidikan, terus kemudian pengalaman dan usia, itu akan menjadi semakin tidak relevan. Itu. Jadi dugaannya adalah ke depan itu mulai orientasinya ke skill gitu. Bahkan kemarin Google udah mulai bilang kita udah nggak lihat lagi ijazah gitu. Jadi kalau hire karyawan udah nggak mau tahu ijazahnya apa, yang penting dites. Gitu. Jadi di masa depan mungkin nggak ada lagi istilahnya yang usia 30-40 ya kita udah nggak ambil pusing tentang usianya berapa malah gitu. Udah sama aja semua gitu. Asal yang 40 masih jago ya boleh gitu. Yang umur 20 udah punya insting bisnis yang oke ya boleh gitu. Jadi kita akan melihat masa-masa yang seperti itu sih menurut saya. Iya. Kalau di dunia pegawai kan pensiun itu umur 60 gitu ya. Tapi apakah harus dimundurkan ke pensiun ke 55 gitu karena untuk alasan percepatan atau bagaimana gitu. Karena misalnya yang kasus terjadi di dunia kepegawaian apalagi yang sifatnya administratif kan misalnya pensiun 2000, penerimaan pegawai barunya cuma 1000 misalnya. Mulai ada efisiensi sih dari sisi pemerintah. Ya, untuk partisipan lain apakah ada pertanyaan atau penyampaian pendapat berbagi pengalaman terkait industri 4.0? Persilakan. Ada? Kalau nggak ada ditutup aja Mas Rifki. Oh, ya. Ya, terima kasih Pak Wirawan sudah sharing dengan kami terkait revolusi industri 4.0. Iya, terima kasih juga Pak. Untuk selanjutnya nanti ini akan diunggah ke YouTube untuk di review oleh follower Teknovasi di Instagram, di Telegram, di WhatsApp dan di Facebook. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.